Sejak kecil, saya sering melihat album hitam yang berisikan foto-foto tentang penggalian orang-orang Tionghoa yang dibunuh sekitar tahun 1947 hingga 1948. Orang-orang yang saya temui mereka mengingat dan menyebut penggalian itu dengan sebuah istilah ndudah. Ndudah dalam bahasa Jawa Ngoko yang berarti membongkar atau menggali. Pada tahun 1951, Chunghwa Chunghui, sebuah organisasi komunitas orang-orang Tionghoa, membentuk tim yang ditugaskan mencari dan menggali orang-orang Tionghoa yang dibunuh pada tahun 1947 sampai 1948 di sekitar kota Blitar. Ayah saya, Oh Hok Chu, adalah tukang potret. Profesi beliau sebagai fotografer di kota kecil seperti Blitar. Berdasarkan foto dan informasi yang ada di dalam foto itu, saya mencari orang yang keluarganya dibunuh atau orang-orang yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Daerah Rotorejo ini di bawah lereng antara Gunung Kelut dengan Gunung Kawi, ya. Daerah ini adalah salah satu tempat pembantaian orang-orang Tionghoa pada saat itu. Di samping ada beberapa daerah juga yang dipakai untuk pembunuhan itu, antara lain mungkin ada di Glodok, kemudian ada di Karangbendo, kemudian ada di Jajar, dan ada yang di Sarankulon, dan beberapa tempat yang pada waktu penggalian itu diketemukan kerangka-kerangka itu. Saya kira ini dimulai memang karena ketika itu setelah perjanjian Renville, kalau nggak salah ya, mungkin ada hasil dari Renville itu kan menyatakan bahwa daerah Jawa Barat ini kan diambil oleh Belanda ya, dan pasukan Indonesia ini harus mundur semua. Nah, mereka kan dengan menyiarkan slogan Bumi Hangus. Sebetulnya yang harus di Bumi Hangus kan ada objek-objek vital saja. Tapi dalam prakteknya, sepanjang perjalanan mereka itu banyak melakukan penjarahan, ya, pembakaran, pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa yang dituduh menjadi agen nikah. Pada waktu saya melakukan survei, saya bertemu dengan beberapa orang yang mengetahui sejarah peristiwa itu. Bahkan saya bertemu dengan keluarga, anak atau saudara, dan bahkan orang yang berhasil selamat dari peristiwa pembantaian tersebut. Salah satunya adalah Pak Hadi Pranoto, tinggal di Bajem, Candirejo, Blitar. Ayahnya Tio Hingu dibunuh di desa Gentor. Ya waktu itu istilahnya itu kan orang-orang itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan di daerah Bajem plus Gembongan Cangkring itu ditaruh di SD Bajem 1 ini. Antara hari Jumat apa gitu dibawa ke daerah Candirejo Ngentor itu tadi. Jadi waktu dibawa di Ngentor itu kan dibunuh semua. Ada satu orang yang masih hidup. Jadi ditembak melarikan diri. Dia lari ke daerah Sambi, Ringenrejo situ. Di situ dia itu masuk Islam, lantas dia sunat, habis itu masuk Kediri. Kami meneruskan perjalanan untuk menemui Pak Agustinus Syahir dan istrinya Ibu Aminah. Pak Syahir adalah bekas anggota DPRD Kota Blitar dan pensiunan guru.
Kalau dari desa ini justru tidak ada. Yang kami ketahui itu dari Karangbendo, itu keluarganya Mas Sungki itu yang namanya Gisang. Kalau dari Mbacem ini banyak. Yang kami lihat itu arah-arahan yang dari arah selatan. Itu kebanyakan putri. Dan yang ngarak itu sendiri ketika itu tidak ada kok yang berseragam tentara, yang tidak ada. Tapi ada yang membawa senjata, laras panjang itu. Jadi sebagian yang di arah-arah itu tidak semua dibunuh. Tidak semua dibunuh, ada yang pulang pokok putri-putri gitu. Putri. Ya Ya. tiang-mbah, enggak pribumi ya tiang-mbah. Tapi suara burung itu minimal 40 yang dibunuh di situ. Perkiraannya. Perkiraannya 40 dijadikan satu lubang gitu loh katanya. Sesuai informasi yang kami dapat dari Pak Syahir, kami menuju rumah Pak Slamet Sungki. Slamet Sungki yang masih anak-anak luput dari pembantaian. Ceritane ngaten, dados kula niki dipun buluki niku tentara-tentara niku nanging lajeng kula dipun beca teng Karangbendo. Beca teng Karangbendo lajeng kula enten tika antarane kula pun sewengi lajeng tiyang sepah kula niku enjing dugi king gitar. Lan niku dugi niku lajeng dipun tangket ditis-bundi kula mboten ngertos, lajeng niku dipejahi enten pinggir lepen tika. Kami bersama Pak Slamet Sungki menuju ke tempat di mana ayahnya dibunuh. Di sana kami bertemu dengan Ibu Kasminah, putri Pak Dula, di mana lokasi pembantaian Gisang ayah Pak Slamet Sungki itu berada di belakang rumahnya. Ibu Kasminah yang pada waktu itu masih anak-anak ikut menyaksikan pembantaian tersebut. Anggen pun jahe wonten ngriki. Nggih dipun gabat ngaten lajeng blimpung ngaten lajeng larene alit kalian mbah kula dipun suwun nggih mboten pareng kok nika sagene kalih manggul lare ngaten kok. Sing kelingan ya mek aku mek kelingan dibabat wis gletak ngono terus kan sing anu mateni wis do lunga to. Isik ketok antarane awake iki lho sik ketok terus bapak njupuk pacul diuruki. Aku keling aku ya mek ngono kuwi. Lajeng bipare niku tasik geger. Lah niku lajeng enten tembakan enten gliduk. Niku suwante dor ngaten lajeng kula tentarane sami pelajar ngaler, kula nggih tumpet pelajar. Bipare niku lajeng kula pelajar ngaler, kula lajeng terus pelajar teng jane mbok kula jambak teng Rebet. Lah kula namung ditangleti iki anake ngaten. Lajeng terus ngaten. Iki bener anake ning bapak Cina ning mbok Jawa. Oh, ndak apa-apa ngaten. Wonten sing titan mboten iki. Kok kaya Sinten? iki lho Mas Sidik apa tuh? Titan apa? Antarane aku ki lek ndelok ki mbahe rikala di anu ning kene dibunuh ki aku lek ndelok koloretan. Lek mbahe abene ki wong nyanding kok. Nyanding terus dijik ketok ngono terus diuruki ngono lho. Aku lek ndelok kalau konggen nganu kalau Sri. Konggen tunggak. Pak ngateni nemu ali-ali godi kae. Mbah Sidik. Apa bapak ya? Sing titan lek kula ngaten titan dereng genah kok. Kayak bapak. Kayak mama. Tentara Belanda itu masuk ke Blitar justru tidak melalui jalur utara, yaitu jalur lewat Lingi dan sebagainya, tetapi justru lewat selatan. Nah, oleh karena itu perlu diketahui bahwa orang-orang Tionghoa yang di sebelah selatan itu tidak begitu banyak yang dibunuh. Tetapi orang-orang Tionghoa yang ada di jalur utara itu banyak yang dibunuh.
Orang-orang Tionghoa pada masa sebelum kemerdekaan hingga Kles kedua tahun 1948 banyak yang tinggal di desa-desa dengan membuka usaha warung kelontong atau usaha lainnya. Kegigihan bisnis orang-orang Tionghoa ini menyebabkan kondisi ekonomi mereka lebih baik dibanding orang-orang desa lainnya. Dari pihak Belandanya sendiri kelihatannya ada pembiaran juga. Karena pemerintah Belanda dalam hal ini sedang mengadu domba. Nantinya dia di forum PBB kemudian menyatakan bahwa Indonesia ini belum siap merdeka, masih barbarian lah ya, masih jara-jara, bunuh dan sebagainya, memperkosa. Kami melanjutkan perjalanan ke daerah Blitar Selatan, ke Sumber Boto, Gunung Gede dan Lodoyo. Tahun 51 ini enten enten tiang-tiang Cina sing dipateni teng daerah ngriki terus. Niku mboten emot nggih, dereng emot niku. Bapaknya mboten emot. Kemutan. Kados mboten nate cerita niku. Cina-cina sing dipateni. Sing dipateni niku mboten nate cerita kok bapake, mobilnya nyambut emot kok. Nampaknya trauma politik tahun 1965 masih membekas pada mereka. Sehingga mereka sangat tertutup dengan orang asing yang meminta informasi seputar permasalahan politis. Pas gali ini kok jenengan tak temukan. Pas digali ini kan dipindah lah orang-orang ini. Nggih. Lek ngriki mboten wonten lek ngriki. Mboten enten. Gunung Gede. Nggih. Fotone kok enek. Kami menuju ke Blitar Utara, di bawah kaki Gunung Kelut di daerah Semenur, Ngerotorejo, Ngelodok, dan Gandusari. Nggih, niku enten tiang-tiang Cina-Cina sing dipateni itu didudah. Oh, teng Gunung Puyang. Niku sen pun didudah ada sak. Nggih. Nggih. Oh didudah ya. Iku sanding tegil kula sih. Sebelah kiri ada kaki. Jenengan ngertos niki kuburan niku pripun, Pak? Sing ngandani sinten? Sen tang sepah ngriki namen Mbah Goro niku. Nggih dikelompokne ngriki didadekne sitok ngoten lho. Tiang katane nom dadekne sitok sak juglangan. Ya kita dari rumah mana itu desa Bulu daerah Nego itu langsung dibawa ke mana daerah Kampung Baru, nginep semalam, besoknya saya dipisah dengan keluarga. Jadi orang tua saya sama adik-adik itu semua dipindah, saya sama kakak saya bawa ke Glodok. Lagi tanahnya aping, pokoknya aping nang Karangrejo to mone ya. Pokoknya Karangrejo to aping niku. Terus nalika ditahan teng Suwaru, teng Suwaru lajeng kepethuk kula. Lajeng kepethuk kula lojak teng Glodok aping. Soal makan, yaitu setelah ketemu Pak Musidi itu, Pak Musidi yang nyarikan makan. Ya seperti misalkan seperti jagung,
ya diberikan supaya untuk makan. Nggih napa keduweane di nguripi niku, nguripi kabeh niku. Napa keduweane sapi napa saya bendina penggane bedil penggane niku. Dene pangane jagung karo lawe enak lawe mesti iwak niku. Soale bedil celeng kali kidang niku. Ngopeni tiang-tiang niku. Semono sik keceleng yo kaya. Juga celeng ya. Si anak celeng dadi kayak kula niki senangan kula bedil. Karena bedil gadah lawuh nggih. Masih sego-sego jagung lawe iwak celeng. Pak Aping sampai saat ini masih sering berkunjung ke rumah Pak Musidi. Kedekatannya dikarenakan Pak Aping merasa berhutang budi dengan Pak Musidi yang telah menyelamatkan hidupnya. Pagi ini, kami bersama-sama pergi mengunjungi Pak Musidi. Terus orang-orang yang pernah ditolong sama dia selain Ko Aping siapa aja? Kalau itu pokoknya yang dulu dari Garum yang di mana di Glodok itu semua ya termasuk ditolong, tapi ya artinya enggak ada yang dekat sama Pak Musidi. Iya. Sudah ya sudah. Iya. Jadi kalau saya tetap ya karena ya masih dekat, jadi ya masih tetap hubungan. Nah, gitu Cina ini udah bangsanya, tapi nyawanya kan podo. Nah, gitu Sifat perjuangan. kalau ini sifat perjuangan, kalau ini tiang 45 lah mungkin garap nyawa sampai ya lagi. Terus namanya kalau perjuangan 45 ini, anda bundi mungkin ya, buat tinggal selamat nih. Pak Musidi saat ini berusia 90 tahun dan tinggal di daerah Sentul sebelah utara makam Bung Karno. Sudah tuwek kayak gini nih. Meninggal. Wis rene. Wis meninggal malah layak nih. Malah rono karo Pak Aping barang kok ya. Lali. Mamanya ikut ditangkap juga? Enggak, yang pertama papa. Papa aja katanya diamankan gitu loh. Terus dibawa ya toh. Tapi waktu di pengungsian saya ingat memang banyak orangnya. Kan di barak gitu toh, ditidurkan di barak. Jadi kalau malam ada rampok datang ya habis kabeh barang dikukuti. Ini mama saya. Mama katanya itu yang pokok dia itu suka orangnya kan orangnya kuwaras mama saya itu. Jadi suka tulis surat kemana dulu kan mesti pakai surat gitu aja. Iya. Terus akhirnya dia diizinkan ngambil jenazah. Di Sujang yang buka tanah sampai membuat monumen. Lalu cuma hanya bawa tank masuk sini, tunjuk jalan. Datang sini. Ini berarti lubangnya besar sekali ya? Oh besar, isinya 191 kok. 191 kotak loh. Iya. Terus apa namanya waktu itu dikumpulkan di mana? Di Paramita, sebelum Paramita dibangun. Dulu namanya Gigi Yabu. Dulu. Yang nyuci Pak Somo, Pak Ni, Pak Raji, 3 orang. Jadi datang taruh kantongan loh, taruh gudang diserahkan terus sama orang dibuka satu persatu cuci. Sudah cuci dimasukin kotak satu persatu. Sini nih ya kok, waktu 65, tidak berani kok ke sini nih, tidak berani kok. Orang takut. Ya mungkin tidak tahu ada apa, tidak ngerti kok. Gus Dur kok, loh, tulisan Cina apa bisa muncul, semua muncul sampai detik ini.
Tim penggalian jenazah orang-orang Tionghoa yang berhasil diketemukan dimakamkan kembali secara massal dalam satu makam di Bamban, Karangsari, Blitar. Masyarakat Tionghoa di Blitar menyebutnya Bong Blung.